dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Bahkan kesehatan yang boleh kami miliki Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga boleh kami Tuhan beribadah di tempat ini. Itu juga Tuhan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Yang bersama dengan kami di dalam ibadah live streaming yang dilakukan gerejamu, GMI Nusa Marinda. Mari ya Tuhan sapalah kami. Hadirlah Engkau ya Tuhan, urapi kami. Biar roh kami tetap menguduskan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dan juga Roh Kudus Tuhan yang boleh selalu bekerja di dalam hati dan pemikiran kami. Sehingga Tuhan kami rindu, haus akan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami. Walaupun Tuhan boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi sukacita kami. Dan kehadiran Kristus boleh di dalam hati kami. Kehidupan di tengah-tengah keluarga lepas keluarga demi Nusa Marinda. Inilah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan mengawali dengan tetap roh Tuhan bersama dengan kami. Khususnya kami Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Kita tetap urapi roh kudus Tuhan yang boleh bersama dengan kami. Sehingga pelayanan kami pada hari ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkat Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya tadi. Biarlah tetap kuasa Tuhan yang boleh bersama dengan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani metodis kita nomor 31 ayat 1 sampai dengan 3. Selamatkan
suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau yang Allah Ta'ala ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Supaya Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja ya Allah. Ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan kita bersama-sama. Lalu bukalah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Gloria Patri. Bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam doa sepakat, kita akan dengarkan doa kita jemaat kita pada minggu ini, yaitu yang pertama persembahan kebaktian. Persembahan minggu pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp100.000. Persembahan yang diterima dari keluarga Bapak Eksman Khalid Ibu Bob Sukumoran sebesar Rp75.000. Yang tiga, persembahan yang diterima dari keluarga Nyonya Panggabean Ibu CLST Borubangun sebesar Rp120.000. Perpuluhan yang diterima juga pada minggu ini, yang pertama dari keluarga Ibu CLST Borubangun atau Nyonya Panggabean untuk bulan Juli sebesar Rp200.000, dan dari keluarga Nyonya Saragi Ibu LSK Berusipayu untuk bulan April Juni sebesar Rp800.000. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kehidupan kami, Bapa
Bapa yang senantiasa memelihara kami. Tidak dapat kami Tuhan melangkah selangkah pun tanpa Tuhan yang mendahului langkah kami. Untuk itu Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih buat satu minggu yang boleh kami lalui. Kami boleh sehat Tuhan pada hari ini. Kami boleh menikmati harinya Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan kami boleh melayani Tuhan. Bahkan kami beribadah Tuhan. Karena kami rindu lawatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Khususnya Tuhan pada jemaat-Mu yang ada di muka bumi ini. Rindu dan haus akan lawatan Tuhan. Teristimewa ya Tuhan buat jemaat Gemini Samarinda pada saat ini. Kami rindu haus Tuhan akan lawatan-Mu. Biarlah tetap boleh kami berserah hanya kepada Tuhan. Biarlah tetap boleh kami mengandalkan Tuhan. Biarlah tetap otoritas Tuhan boleh mengalir di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Walaupun banyak hal Tuhan berkumpulan, bahkan situasi saat ini yang belum bersahabat dengan kami, adanya Tuhan wabah yang memenuhi seluruh muka bumi ini. Tapi kami tetap berharap, kami tidak khawatir dalam situasi apapun. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kami, bentuk pertahanan dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan badai apapun yang kami alami, tapi boleh kami kuat, boleh kami mampu untuk menjalani, karena ada Tuhan yang terbiasa memegang tangan kami, merangkul kami, menaungi kami. Itulah Tuhan rasa syukur kami pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, buat para pemimpin gereja-Mu, yaitu dari Bapak Bishop, para DS, para pendeta, para guru Injil, majelis, LSJS, bahkan guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan. Bila Tuhan pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, dan menjadi kesukaan bagi kami. Bila Tuhan melalui pelayanan kami, banyak jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa lagi mengenal Engkau ya Tuhan, karena Tuhan sudah memperkenalkan Engkau melalui kehidupan kami. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Ada banyak hal pergumulan yang kami hadapi, khususnya Tuhan di dalam COVID-19 ini, dalam perekonomian kami ya Tuhan, yang sebelum lagi stabil. Kami khawatir Tuhan akan kebutuhan hidup kami, bahkan Tuhan untuk pendidikan anak kami pada saat ini. Untuk itu ya Tuhan, mari tetap urapan-Mu, jamaah-Mu yang melawat seluruh jemaat-Mu. Apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan kami, bila itu menjadi berkat yang berkelimpahan di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga juga kami boleh bersyukur Tuhan akan kebaikan-Mu, karena sudah terlebih dahulu Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, tetaplah Engkau hadir menyertai seluruh jemaat-Mu. Dalam kondisi apapun boleh kami bersyukur Tuhan. Tetap kami memuliakan Engkau. Khususnya di hari ini ada kerinduan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang belum menegur kami, yang belum mengingatkan kami, yang belum memberikan jalan kebenaran dalam hidup kami, sehingga bertambah-tambahlah Tuhan iman percaya kami kepada-Mu, supaya kami tetap bertumbuh, berbuah, berkembang Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Begitu juga waktu gereja kami, program gereja kami ini, untuk dalam pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Pakailah Tuhan para majelis, khususnya pimpinan jemaat kami yang menjadi hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan pada Gemini Samarinda ini. Berkati kesehatannya, berkati Tuhan pelayanannya. Biarlah Tuhan sungguh luar biasa di tengah-tengah jemaat-Mu ini, sehingga melalui pelayanan, baik Tuhan secara online, dan tetap nama Tuhan dikumandangkan dan menjadi berkat buat kami seluruh jemaat-Mu. Berkati anak-anaknya, berkati segala kebutuhan yang mereka butuhkan, sehingga tetap melalui pelayanannya nama Tuhan semakin besar di muka bumi, khususnya di sekitar gereja kami ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami
mana kami boleh melakukan aktivitas kegiatan kami, Roh Tuhan bersama dengan kami. Begitu juga kami tidak lupa Tuhan mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia tempat kami berpijak, tempat kami berbuat, tempat kami bekerja. Untuk itu ya Tuhan, berkati para pemimpin kami dari Bapak Presiden hingga jajarannya, sehingga Tuhan boleh mereka memberikan ide yang terbaik untuk perkembangan, khususnya Tuhan dalam menangani situasi saat ini. Kami boleh Tuhan sebagai masyarakat, boleh kami melakukan protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah, sehingga Tuhan boleh memutus rantai penyebaran virus, sehingga boleh kami melakukan pekerjaan kami seperti yang sedia kala kami lakukan. Itulah Tuhan kerinduan kami, itulah Tuhan doa-doa kami. Tapi Tuhan, kami sadar kami hidup kami sering kami melupakan hati Tuhan, sering kami menemukan hati sesama kami. Untuk itu ampuni kami ya Tuhan, supaya kami tetap layak meminta dan memohon kepadamu. Kami tetap menerima berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terpuji, termulia Engkau ya Bapa, di dalam pandemi Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Untuk kita melakukan persembahan, kita angkat juga lagu pujian kita, yaitu dari Nyanyian kami tulis dari nomor 174 ayat 1 sampai dengan 3. Terima
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom kepada anak-anak Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Oh Bapa kami di dalam surga, hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang memberkati umat. Hamba-Mu yang dalam keterbatasan pengetahuan, persiapan, memohon supaya Tuhan memberi hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan, kemampuan, suara, daya ingat, persiapan hamba-Mu. Jemaat yang mendengarkan firman Tuhan di sini, di rumah, di mana saja melalui media ini, mempunyai kemampuan untuk mendengar, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat 38. Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat 38. Yang di sini dan yang di rumah, mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Kita mulai. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Sampai demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema khotbah ini adalah Yesus datang membawa pedang. Apa Bapak Ibu? Yesus datang membawa pedang. Yesus berkata di ayat 34, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Yesus sendiri yang berkata, aku datang membawa pedang. Sebenarnya pengertian kita pedang itu apa? Pedang itu apa? Apakah pedang itu seperti yang kita pahami sehari-hari, golok, parang, pisau yang dapat memisahkan, yang dapat membelah, yang dapat memotong-motong, yang dapat membunuh, dan yang dapat membinasakan? Samakah itu maksud Yesus dengan yang kita pahami? Atau samakah seperti pedang yang dibawa Petrus menghunus telinga Malkus di Taman Eden? Ketika ada niat Petrus membela Yesus, ketika dia melihat Malkus mau menangkap Yesus, dia hunus telinga Malkus hingga putus. Apakah sama dengan itu? Saat itu Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Sarungkan pedangmu. Apakah sekitar itu pemahaman kita tentang pedang yang dimaksud Yesus? Kalau pedang seperti pisau atau pedang parang yang besar, seperti yang dalam pikiran
bawah itu. Karena firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 3 pada masa penciptaan, Allah berkata, jadilah petang, jadilah pagi. Hal itu pun terjadi. Ya, dikatakan di situ, jadilah petang, jadilah pagi, dan hal itu terjadi. Ya, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Berarti pedang yang dimaksud Yesus di sini bukan pedang secara fisik, tetapi pedang secara apa, Bapak Ibu dan Saudara? Pedang secara roh. Pedang secara roh. Secara apa, Bapak Ibu? Pedang secara roh, bukan pedang secara fisik yang bisa memotong-motong, yang bisa memisahkan, dan yang bisa membunuh. Karena telah dibuat jauh sebelum kedatangan Yesus akan datang Mesias yang disebut Raja Damai. Sementara kontrasnya di Matius 10 ayat 34 dikatakan, aku datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Nubuat sebelumnya Mesias datang yang disebut sebagai Raja Damai. Bapak Ibu kalau buka Alkitab dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9 apa dikatakan di sana? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Iya. Berarti sekali lagi saya katakan, pedang yang dimaksud Yesus yang dibawanya itu bukan pedang secara fisik, tetapi pedang secara roh. Ya, pedang secara roh. Pedang secara roh ini berhubungan sama dengan firman Tuhan. Ingat Matius pasal 4, apa judulnya itu Matius pasal 4? Pencobaan di atas padang gurun. Di situ ada permainan firman Tuhan. Iblis memakai firman Tuhan, Yesus memakai firman Tuhan. Kalau iblis mengatakan Yesus bisa menjadikan apapun menjadi roti, batu menjadi roti, tetapi Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Iblis berkata, jatuhkanlah dirimu dari hubungan, malaikat akan menatang kamu. Tetapi Yesus menjawab dengan firman, apa katanya? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kalau iblis berkata, sembahlah aku, maka semua akan kuberikan kepadamu, maka Yesus menjawab dengan firman gimana? Nyala iblis. Coba pada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu. Allah itu tidak mau diduai. Allah itu tidak mau diserupai, tetapi Allah itu Allah yang cemburu. Allah yang mau dinomor-satukan. Maka dikatakan dalam hukum pertama, Bapak Ibu, akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu terkecuali aku, hanya Allah. Jadi firman itu adalah firman yang berkuasa, firman yang kuat, firman yang hebat, firman yang elok, yang bisa mengalahkan setan, yang bisa mengalahkan kuasa si jahat. Pedang itu juga merupakan rema dalam perjalanan hidup kita, rema yang menjadi kehidupan kita, rema yang menjadi kekuatan kita. Maka dikatakan di nyanyian kita, firman Elohim, firman ajaib, firman yang hidup.
firman yang ajaib, firman yang beri hidup. Maka Yesus katakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Firman yang berkuasa menghardik. Yesus katakan ketika datang badai, ombak yang deras, tenanglah. Tenang. Jadi firman itu berkuasa. Bisa menghentikan, bisa membebaskan. Justru karena itu firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, apa itu? Iya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya, jadi firman itu berkuasa. Tetapi apa resikonya ketika manusia itu tidak dihidupi firman Tuhan? Ingat ketika Hawa di Taman Eden, dia bisa dirayu oleh iblis melalui ular karena dia tidak hidup di dalam firman. Yang menerima firman pada awalnya adalah Adam. Tetapi Adam itu tidak memberitakan firman itu kepada Hawa. Hawa itu tidak dihidupi firman Tuhan, sehingga Hawa itu gampang diberdayakan oleh iblis melalui firman Tuhan. Itu resikonya kalau manusia itu tidak dihidupi oleh firman. Resiko yang kedua ketika manusia itu tidak dihidupi oleh firman Tuhan, maka manusia itu rentan mempersalahkan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul? Betul. Ketika manusia itu tidak dihidupi oleh firman Tuhan, maka manusia itu rentan mempersalahkan. Itu juga terjadi di Taman Eden. Di manakah engkau, kata Allah? Allah mulai mencari manusia yang bersembunyi di dalam dosa itu. Lalu apa kata Adam? Menjawab pertanyaan Allah. Manusia yang engkau berikan kepadaku, dialah yang memperdayakan aku. Memberikan buah itu maka kumakan. Mulai mempersalahkan dari pihak bapa, dari pihak pria. Selanjutnya dari pihak ibu, kaum perempuan mulai lagi mempersalahkan. Apa katanya? Ular itulah yang memperdayakan aku. Saling mempersalahkan, saling membenarkan diri. Inilah manusia kalau sudah hidup di dalam dosa, kalau sudah diikat oleh dosa. Saling mempersalahkan dan saling membenarkan diri. Itulah keinginan daging itu. Ya, itulah keinginan daging itu. Bapak Ibu, apa keinginan daging? Kalau boleh baca Galatia 5 ayat 19. Iya, keinginan daging itu antara lain hawa nafsu, dendam, iri hati, percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri. Sudah ada di sana. Tetapi pedang yang dibawa Yesus adalah pedang yang bisa memperlengkapi. Coba kita baca dulu Ibrani 4 ayat 12. Bapak Ibu, Ibrani 4 ayat 12. Silakan kalau ada yang dapat membacakannya. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, makasih. Sebab firman Allah hidup, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau pedang
memisahkan badan dengan roh. Tetapi pedang yang artinya roh itu dapat memisahkan mertua dengan menantu, dapat memisahkan orang tua dengan anak laki-laki dengan anak perempuan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Pedang itu dapat memutus mata rantai dosa warisan kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Pedang yang dibawa Yesus itu dapat memutus mata rantai dosa warisan. Ada paham dulu kalau opungnya berdosa, anaknya berdosa, dan cucunya juga menerima akibat perbuatan opungnya. Kita terima hal itu? Kita masih aminkan itu? Tidak. Kalau kita masih aminkan itu, sia-sialah pertobatan itu. Siapa yang bersalah, dia yang menerima konsekuensinya. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Jadi pedang yang dibawa Yesus itu dapat memutus mata rantai dosa warisan. Pedang yang dibawa Yesus itu dapat memisahkan tabiat buruk orang tua, tidak harus diteladani oleh anak-anak. Misal, kalau ada orang tua suka misalnya berdagang ganja, anak-anak bisa tidak ikut-ikutan dengan itu, karena dia punya pembelajaran, punya ilmu pengetahuan, punya Tuhan. Jadi dia bisa memisahkan diri dari tabiat jelek. Contoh orang tua kan akan sebaliknya. Bahkan orang lain juga bisa memisahkan tabiat-tabiat yang tidak baik dari mertuanya misalnya. Tetapi tidak harus membalas yang jahat dengan yang jahat. Pedang yang dibawa Yesus itu dapat memberikan kemandirian, percaya diri, sifat baik, percaya diri. Sehingga kalau di rumah itu tadi katanya paling rentan dengan perselisihan. Kalau orang sudah hidup di dalam Tuhan, itu tidak terjadi lagi. Coba Bapak Ibu baca lagi Matius 10 ayat 36. Dengan kuat, mari kita baca-baca bersama Matius 10 ayat 36. Dan musuh orang ialah orang selisih rumahmu. Dan musuh orang ialah orang-orang selisih rumahnya. Bapak Ibu masih mengalami itu? Musuh terbesar kita orang selisih rumah kita. Siapa selisih rumah kita? Suami, istri, anak, menantu, mertua. Apakah itu musuh terbesar orang-orang Kristen? Kalau itu musuh orang besar orang Kristen, siapa lagi kawan kita? Apalagi kebahagiaan kita? Apalagi kehormatan kita? Di mana lagi hidup yang rukun itu? Tetapi musuh orang terbesar maksudnya apabila karena saudaramu kamu tidak bisa ke gereja, lawanlah itu. Apabila karena mertuamu kamu tidak bisa melayani, lawanlah itu. Apabila karena keluargamu kamu tidak bisa berbuat baik, berdonasi, lawanlah itu. Jangan buat alasan keluarga itu untuk melayani. Seperti firman Tuhan, ketika dikatakan dipakai mau melayani, tunggu dulu. Aku baru beli lembu, aku baru menikahkan dan lain-lain sebagainya. Jadi maksud dari sini jangan buat alasan untuk melayani Tuhan. Jangan buat alasan untuk melayani Tuhan. Terakhir, pedang yang dimaksud Yesus itu adalah pedang rohani yang menginginkan perbuatan-perbuatan roh. Apa itu perbuatan-perbuatan roh? Perbuatan roh itu ialah kasih, pengampunan, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebahagiaan.
kebaikan dan kelemah lembutan. Itulah yang memberikan kekuatan kepada manusia untuk memprioritaskan, untuk mengasihi Yesus lebih dari kasih terhadap siapapun yang ada di dalam hati manusia. Karena Yesus tadi saya katakan, dia mau di nomor satu, dia tidak mau diduakan. Jadi prioritaskan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33, apa dikatakan Bapak Ibu dengan kuat? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Iya, kita ulangi bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selanjutnya, pedang roh itu yang memberikan kekuatan kepada manusia untuk dapat menyangkal diri. Apapun yang terjadi bukan karena kuat dan hebat manusia, tetapi semua yang terjadi pada saat ini karena kuat dan hebat Tuhan. Kita meniadakan keegoisan kita, kehebatan kita, kesombongan kita. Kita tak taklukkan itu semua. Firman itu juga yang memberikan kekuatan kepada manusia untuk memikul salib. Memikul salib artinya setia selamanya bersama Yesus, meskipun ada susah, tetapi dia yakin bersama Yesus ada jalan keluar, ada pertolongan, ada keselamatan dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dengan kekuatan kita keluar dari rumah pun kita takut, bahkan di dalam rumah pun terkadang kita takut, karena harus hidup bersih, hidup sehat. Apalagi kalau kita keluar. Dalam masa new normal ini kita mulai diajak untuk keluar, untuk bekerja di luar. Meskipun ada persyaratan tuntutan yang harus kita lakukan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu. Asal kita sudah ikut protokol kesehatan. Andalkan Tuhan yang membawa pedang pemisah kesehatan dengan penyakit, kehidupan dengan kematian, kemiskinan dengan kekayaan. Yesus bisa pisah dan pilih mana yang terbaik dalam hidup. Begitu dikatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila tiba waktunya kamu akan menuai apabila kamu tidak menjadi lemah. Hari ini kami izinkan di grup WA Majelis LSCLS bagi yang rindu beribadah boleh hadir ke gereja. Tetapi sampai saat ini pun kita masih pegang teguh dengan prinsip lebih baik di rumah daripada di luar. Itu bagus. Tetapi sekali lagi hati kita jangan pernah terpisah dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Immanuel, amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga, yang mau hadir berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Firman-Mu sudah memberkati, menambah wawasan, mengintrospeksi, memberkati. Biarlah kami yang sudah mendengar firman-Mu diberkati, dikuatkan, diperdamaikan lebih setelah kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam perjalanan hidup kami ke depan di masa pandemi. Roh-Mu memberi kekebalan tubuh, imun, semangat. Terima kasih ya Bapa kami di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, sekaligus meminta firman Tuhan yang begitu luar biasa yang kita boleh dengar pada saat ini, biarlah itu boleh memampukan kita untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik untuk mengakhiri ibadah kita angkat lagu
ayat 1 sampai dengan 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh kepada Allah terpuji. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah hidupmu ke depan dengan pertolongan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Ya, terima kasih. Kita doa penutup. Kita
berpikir